Pagi itu, matahari seperti tahu betul bahwa hari ini adalah hari yang paling kutunggu seumur hidupku. Sinarnya menembus tirai putih di kamarku, membentuk garis lembut di dinding dan membuat suasana terasa hangat. Dari luar, terdengar suara langkah orang mondar-mandir, bunyi panci dari dapur, dan tawa kecil para saudara yang sudah datang sejak subuh. Semua sibuk, semua bahagia, dan di tengah hiruk-pikuk itu, aku duduk diam di tepi ranjang, berusaha menenangkan diri. Hari ini, aku akan menjadi istri Marcel. Hanya memikirkannya saja sudah membuat dadaku bergetar hebat. Lelaki itu datang ke hidupku dengan cara yang begitu sederhana, tapi meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Aku mengenalnya 3 tahun lalu saat bekerja di sebuah lembaga sosial di Bandung. Kami sama-sama menjadi relawan untuk program pendidikan anak-anak di desa terpencil. Di sanalah, di tengah hujan sore dan aroma tanah basah, kami pertama kali berbincang lama. Marcel bukan pria yang pandai bicara, tapi setiap kalimatnya selalu jujur. Ia tidak banyak janji, tapi selalu menepati kata-katanya. Mungkin itu yang membuatku merasa aman di dekatnya. Kami tidak pernah mengalami cinta yang berlebihan, tidak drama, tidak saling menuntut. Kami hanya tumbuh saling memahami. Dan ketika ia melamarku 6 bulan lalu, aku tahu bahwa inilah langkah yang tepat. Pintu kamar terbuka perlahan. Mama masuk dengan kebaya krem yang ia pakai dengan penuh kebanggaan. Matanya berkaca-kaca saat melihatku masih duduk memegang selembar foto prewedding di pangkuan. "Sudah siap, Nak?" Suaranya lembut tapi bergetar. Aku mengangguk pelan. Masih deg-degan. "Ma." Rasanya seperti mimpi. Mama tersenyum dan duduk di sampingku. Setiap perempuan pasti begitu di hari pernikahannya. Tapi yang penting, kamu yakin dengan pilihanmu? Aku menggenggam tangan Mama. "Yakin, Ma. Marcel orang baik. Aku percaya dia akan jadi imam yang bisa membimbingku." Dari luar, suara adikku memanggil keras. "Kak Tika, penata riasnya sudah datang." Aku dan Mama tertawa kecil. Mama berdiri, menepuk pundakku. "Ayo, cantik, jangan biarkan calon suamimu menunggu." Ruang tamu sudah penuh dengan keluarga besar. Bunga melati dan mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan. Wangi dupa dan semerbak parfum bercampur menjadi aroma khas acara besar. Beberapa kerabat menatapku dengan senyum haru, sebagian berbisik pelan. Aku hanya sempat membalas senyum seadanya sebelum menuju ruang rias. Di depan cermin besar, aku duduk. Penata rias mulai bekerja dengan cekatan. Bedak, foundation, lipstick, lalu hiasan kepala berhias bunga melati yang menggantung lembut di sisi kanan. Aku memandangi wajah di cermin itu, seolah melihat seseorang yang baru. Seseorang yang akan segera meninggalkan status lamanya dan memulai hidup baru bersama seseorang yang dicintai. "Cantik sekali, Mbak Tika," ujar si pria sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum malu. "Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan nggak kelihatan terlalu tegang." Ia tertawa kecil. "Wajar kok. Semua pengantin pasti tegang di hari bahagianya." Sementara jarum jam di dinding terus bergerak, pikiranku mulai berkelana. Aku membayangkan Marcel di rumahnya, mengenakan jas abu-abu muda yang ia pilih sendiri. Ia pasti sedang sama gugupnya denganku. Beberapa hari lalu, ia sempat mengirim pesan singkat. "Aku nggak sabar lihat kamu di pelaminan. Aku janji akan jaga kamu selamanya." Pesan itu kusimpan baik-baik, dan pagi ini aku sempat membacanya lagi. Ya Allah, aku berbisik dalam hati. Terima kasih sudah mempertemukanku dengannya. Semoga engkau ridho langkah kami. Mama kembali masuk membawa segelas air putih. "Minum dulu, Nak. Jangan sampai pingsan karena belum makan." Aku tersenyum. "Iya, Ma." Setelah meneguk air, Mama menatapku lama. "Kamu tahu, dari dulu Mama cuma ingin lihat kamu bahagia. Hari ini, Mama akhirnya bisa melihatnya sendiri." Aku menahan air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih, Ma, sudah selalu percaya sama aku." Suara musik pelan terdengar dari halaman. Artinya, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Beberapa panitia sibuk menyiapkan meja dan kursi untuk prosesi ijab kabul yang akan digelar sebentar lagi. Aku bisa mendengar suara MC memanggil panitia, suara riuh kecil anak-anak berlarian, dan langkah kaki yang berlalu lalang di luar kamar. Semua terasa begitu nyata, begitu dekat,
seolah waktu berlari lebih cepat dari biasanya. Aku menarik napas panjang, menatap pantulan diriku di cermin sekali lagi. Wajah itu terlihat sedikit berbeda, bukan karena riasan, tapi karena beban haru yang menyelimuti hati. Aku sudah siap. Ini hari bahagiaku. Tidak ada yang bisa merusaknya. Dari luar, sahabatku Rani memanggil pelan. "Tit, kamu udah siap? 15 menit lagi mulai." Aku menjawab dengan suara pelan tapi mantap. "Siap, Ran. Aku cuma butuh sedikit waktu." Saat pintu kembali tertutup, aku menatap cermin lebih lama. Di balik senyum itu, ada detak jantung yang berpacu cepat. Aku tahu, sebentar lagi hidupku akan berubah selamanya. Menjadi istri dari lelaki yang kucintai, menjalani bab baru yang tak lagi hanya tentang aku, tapi tentang kami. Aku menghembuskan napas pelan, mencoba menenangkan diri. "Bismillah," bisikku lirih. Lalu aku duduk tegak di kursi rias, menatap pantulan diriku yang kini siap menyambut masa depan. Hari ini adalah hariku. Hari di mana semua doa dan penantian akan menemukan jawabannya, atau setidaknya, begitulah yang kupercaya saat itu. Aku menatap cermin sekali lagi sebelum keluar dari ruang rias. Di balik pintu, Mama dan Rani menungguku dengan senyum haru. Suara hadirin dari halaman terdengar semakin ramai, dan MC sudah mulai mempersilakan keluarga kedua belah pihak untuk menempati tempat masing-masing. Di dada, jantungku berdetak seperti genderang perang, antara bahagia, tegang, dan tak percaya bahwa aku benar-benar akan mengucap janji seumur hidup. Ketika langkahku keluar dari kamar, semua mata tertuju padaku. Suara bisik-bisik pelan, kilatan kamera ponsel, dan wangi bunga melati menyambutku. Aku berjalan perlahan menuju tempat duduk yang telah disiapkan. Sementara Marcel duduk di seberang bersama penghulu dan wali. Pandanganku sempat bertemu dengannya. Senyum hangatnya membuatku sedikit tenang. Di wajahnya yang tegas, aku menemukan alasan kenapa aku harus berani melangkah sejauh ini. "Bismillah," bisikku pelan, menundukkan kepala. Suasana mulai khusyuk. Penghulu membuka acara dengan salam dan doa. Semua orang diam, mendengarkan setiap kata dengan tenang. Aku menatap cincin di jari manisku, lambang cinta yang sudah lama kutunggu. Aku bisa mendengar napas Marcel yang berat tapi berirama. Ia juga gugup, aku tahu. Tapi semua itu bagian dari bahagia. Hingga kemudian, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Tepat ketika penghulu mulai mengucap kalimat sakral, terdengar suara seseorang dari arah pintu gerbang. Suara itu keras, kasar, menusuk telinga semua orang. "Jangan lanjutkan ijab kabul ini." Semua kepala spontan menoleh. Aku menegakkan tubuh, jantungku berhenti berdetak sejenak. Di antara tamu yang berdiri kebingungan, sosok seorang pria muncul dengan langkah cepat dan wajah penuh amarah. Ia mengenakan kemeja biru tua yang kusut, matanya merah, suaranya lantang. "Reza." Dunia seperti berhenti berputar. Aku tidak percaya yang kulihat. Reza, mantan pacarku 3 tahun lalu, yang seharusnya sudah jauh dari hidupku, kini berdiri di tengah acara paling sakral dalam hidupku. Marcel bangkit dari duduknya, wajahnya kaku. "Siapa kamu?" tanyanya tegas. Reza menunjuk ke arahku dengan gerakan kasar. "Aku orang yang paling tahu siapa perempuan itu." Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian mau tahu siapa Tika sebenarnya? Dia perempuan murahan. Dulu dia." "Cukup," seru Mama dengan wajah pucat. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Tapi Reza tak berhenti. Kata-katanya seperti racun yang menetes perlahan. Ia membeberkan kebohongan demi kebohongan, menuduhku macam-macam tanpa bukti. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat, tidak tahu harus melakukan apa. Aku ingin bicara, ingin membela diri, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Suasana menjadi kacau. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sebagian mencoba menenangkan. Wajah Marcel memucat. Ia menatapku, matanya penuh kebingungan dan luka. Aku bisa membaca pertanyaan di sana. Apa semua ini benar? "Reza, tolong hentikan." Suaraku akhirnya keluar, pelan tapi tegas. "Kamu sudah cukup menyakitiku dulu. Jangan rusak hidupku sekarang." Tapi dia hanya tertawa miring. "Oh, jadi kamu mau berpura-pura suci di depan semua orang? Marcel, kamu pikir kamu menikah dengan siapa?" "Diam," teriak ayahku akhirnya,
berdiri dari tempatnya. Kamu tidak punya hak datang dan menuduh anak saya tanpa bukti. Keluar dari sini sebelum saya panggil polisi. Namun kerusakan sudah terjadi. Keluarga Marcel menatapku dengan pandangan penuh curiga. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya menatap Marcel dengan isyarat agar menunda semuanya. Penghulu bahkan menundukkan kepala, menunggu kepastian. Aku mencoba menatap Marcel, berharap dia akan berdiri di sisiku, mempercayai aku. Tapi yang kutemukan hanya kebisuan. Ia menatapku lama, kemudian memalingkan wajah, menunduk dalam diam. Dalam hitungan detik, seluruh suasana berubah. Tawa dan doa berubah menjadi bisikan dan keraguan. Aku merasa seperti berada di tengah badai, dan semua mata menatapku seperti menatap orang bersalah. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Marcel, kamu percaya aku, kan? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Hanya helaan napas panjang yang terdengar. Ibunya mendekat, berbisik padanya. Nak, jangan dulu, kita selesaikan ini nanti. Jangan ambil keputusan sekarang. Reza berdiri di dekat gerbang, menatap puas. Seorang panitia berusaha menenangkannya, tapi ia menepis kasar. Kalian semua harus tahu siapa perempuan itu. Aku tidak kuat lagi. Dunia terasa berputar. Semua yang kususun rapi selama ini runtuh dalam sekejap mata. Marcel diam, keluarganya menjauh. Dan semua orang menatapku dengan tatapan antara iba dan ragu. Mama mendekapku, berbisik di telingaku. Sabar, nak, sabar. Allah tahu siapa yang benar. Aku hanya mengangguk lemah, air mata terus jatuh. Aku menatap Marcel sekali lagi. Lelaki yang tadi pagi ku percaya akan menggandengku menuju kehidupan baru. Tapi kini hanya menatapku tanpa kata, seperti orang asing. Penghulu menatap kami berdua, lalu menutup kitabnya pelan. Baik, kalau begitu, acara ijab kabul kita tunda sampai situasi tenang. Suaranya datar, tapi setiap katanya terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Semua orang diam, hening. Hanya suara angin yang melewati tenda pelaminan dan langkah-langkah panik beberapa tamu yang meninggalkan tempat. Reza tersenyum sinis sebelum akhirnya diusir keluar oleh dua orang panitia. Tapi kehadirannya sudah meninggalkan luka yang dalam. Aku terisak di pelukan Mama. Suara MC perlahan mematikan mikrofon. Musik berhenti. Dan dalam keheningan itu, aku sadar, hari bahagia yang kuimpikan berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupku. Pernikahanku batal sebelum sempat dimulai. Aku masih duduk di kursi pengantin yang kini terasa seperti kursi penghakiman. Hening. Tidak ada lagi suara musik. Tidak ada tawa. Bahkan tidak ada satupun ucapan selamat yang tadi sempat kudengar. Semua seakan membeku. Hanya terdengar isak tertahan dari Mama yang masih duduk di sampingku. Dan suara bisik-bisik tamu yang tidak berani terlalu keras tapi cukup menusuk telingaku. Reza sudah dibawa pergi oleh panitia, tapi kata-katanya masih menggema di kepalaku seperti gema buruk yang sulit dihapus. Aku ingin berteriak bahwa semua itu bohong, bahwa aku bukan seperti yang dia tuduhkan. Tapi rasanya percuma, karena semua orang sudah lebih dulu membangun kesimpulan di kepalanya masing-masing. Marcel berdiri agak jauh, berbicara dengan orang tuanya. Aku melihat mereka berbicara serius. Ibunya terlihat marah, ayahnya gelisah, sementara Marcel hanya menunduk, diam, memegangi pelipisnya seperti orang yang sedang kebingungan hebat. Aku tahu ia tidak sepenuhnya percaya kata-kata Reza, tapi aku juga tahu, dalam situasi seperti ini, keraguan bisa tumbuh sangat cepat. Aku bangkit perlahan dan berjalan mendekat. Suara langkahku terasa begitu keras di tengah keheningan itu. Beberapa tamu menatapku dengan tatapan iba, sebagian lainnya dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara tidak percaya dan ingin tahu. Aku berhenti di depan Marcel dan keluarganya. Mas, suaraku bergetar, tolong dengarkan aku. Ibunya langsung menatapku tajam. Tika, kami tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi kamu dengar sendiri, kan, apa yang orang itu katakan? Ini bukan hal kecil. Nama baik keluarga kami dipertaruhkan. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Bu, apa yang dia katakan tidak benar. Reza itu mantan saya. Iya, tapi saya sudah lama putus dengannya. Dia dendam karena saya menolak kembali padanya.
Marcel mengangkat wajahnya, menatapku. Tapi kenapa dia tahu begitu banyak hal tentang kamu? Tentang masa lalu kamu, tentang tempat kamu pernah tinggal, bahkan teman-teman lama kamu. Karena dia memang tahu, Mas. Dulu dia bagian dari hidupku. Tapi aku sudah menutup semua itu sejak lama. Aku tidak menyembunyikan siapa diriku. Aku cuma tidak pernah menyangka dia akan muncul lagi, apalagi di hari ini. Marcel diam, tapi pandangan matanya penuh luka. Aku tahu di dalam dirinya sedang bertarung dua hal, cintanya padaku, dan rasa malu di depan keluarganya. Ayahnya kemudian ikut bicara. Nak Marcel, Ibu, mungkin sebaiknya kita tidak mengambil keputusan sekarang. Situasinya terlalu panas. Tika, kami tidak menuduh kamu, tapi keluarga kami harus memastikan semuanya jelas sebelum ijab kabul dilanjutkan. Aku mendengar kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Pak tolong, saya mohon jangan batalkan. Saya bisa buktikan kalau semua itu tidak benar. Saya bisa. Ibunya memotong dengan suara tegas. Bukan dibatalkan, Tika, tapi ditunda. Kami butuh waktu untuk memikirkan ini. Tidak bisa langsung percaya begitu saja. Ini menyangkut masa depan anak saya. Aku menunduk. Air mata mulai menetes di pipiku, menodai make up yang sejak tadi berusaha kutahan agar tidak rusak. Suasana di sekitarku semakin ramai dengan suara lirih orang-orang yang saling berbisik. Kata-kata seperti kasihan, memalukan, dan nggak nyangka terdengar di sela-sela udara panas siang itu. Mama berdiri, memegang tanganku erat. Tika tidak bersalah, Bu. Kami tahu anak kami. Dia dibesarkan dengan baik. Fitnah itu hanya akal-akalan orang sakit hati. Namun Ibu Marcel tetap tidak menatap Mama. Ia hanya berkata pelan, "Maaf, Bu. Tapi izinkan kami membawa anak kami pulang dulu. Kami akan bicarakan ini di rumah." Aku mencoba menatap Marcel. "Mas, kamu percaya aku, kan?" Marcel memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan sayu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tik, aku butuh waktu." Kalimat itu seperti pedang yang menembus hatiku. Aku ingin memeluknya, ingin meyakinkannya bahwa semua tuduhan itu bohong, tapi tubuhku lemas. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang perlahan menjauh bersama keluarganya. Beberapa kerabat Marcel ikut menunduk sambil berlalu, sebagian memalingkan wajah, seolah tidak ingin menatapku terlalu lama. Langkah-langkah mereka terdengar berat tapi tegas, meninggalkan halaman rumahku yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi panggung kesedihan. Rani berlari mendekat, menenangkanku. "Tik, sabar ya sabar." Tapi aku hanya terdiam, tak mampu menjawab. Aku melihat kursi pengantin yang masih kosong di sebelahku. Cincin yang seharusnya melingkar di jariku masih terletak di meja kecil di depan penghulu. Bunga-bunga dekorasi di sekeliling terasa hambar, seperti saksi bisu dari kebahagiaan yang dicuri begitu saja. Mama menangis di pundakku. "Sabar, Nak. Allah tidak tidur. Dia tahu siapa yang benar." Aku hanya bisa mengangguk lemah. Kata-kata Mama tidak salah, tapi hatiku remuk. Rasa malu menjalar ke seluruh tubuhku. Bukan hanya karena fitnah, tapi karena tatapan orang-orang. Tatapan yang seolah mengatakan aku tidak cukup baik, tidak cukup bersih untuk dicintai. Padahal aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tahu aku tidak bersalah. Tapi dunia tidak peduli pada kebenaran, dunia hanya percaya pada suara yang lebih keras. Dan hari ini, suara Reza lebih keras dari tangisku. Aku menatap ke arah pintu gerbang, tempat Reza tadi berdiri. Masih terasa perih di dada. Bagaimana bisa seseorang yang dulu pernah aku sayang, tega menghancurkan hidupku hanya karena dendam masa lalu? Langit mulai mendung. Angin sore berhembus pelan, membawa sisa aroma bunga melati yang sudah mulai layu. Para tamu satu persatu meninggalkan tempat, membawa cerita versinya masing-masing. Aku tahu besok pagi, berita tentang pengantin perempuan difitnah di hari pernikahan akan menyebar kemana-mana. Ketika mobil keluarga Marcel meninggalkan halaman, aku hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik. Yang tersisa hanyalah hening yang menusuk. Aku menatap meja kecil tempat cincin pernikahan masih tergeletak. Lalu aku berbisik, hampir tanpa suara. "Mas, aku nggak salah.
Tapi tak ada yang menjawab. Hanya angin sore yang lewat, membawa pergi sisa-sisa harapan yang tadi pagi ku peluk erat. Hari itu, bukan hanya pernikahanku yang ditunda. Kepercayaanku pada cinta juga ikut runtuh. Kamar itu terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya membisu, seolah ikut menatapku dengan iba. Gaun putih yang tadi pagi kupakai dengan senyum bahagia kini kusut, bagian bawahnya kotor oleh tanah halaman. Sanggul di rambutku sudah setengah rusak, dan make up yang tadinya sempurna kini tinggal noda hitam di bawah mata. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai yang dipenuhi kelopak bunga yang berserakan. Tangisku sudah entah untuk yang keberapa kalinya. Air mata itu tak berhenti, terus saja mengalir sampai terasa asin di bibir. Di dada, rasanya seperti ada batu besar yang menekan. Sesak, berat, membuatku sulit bernapas. Mama sudah sejak tadi mencoba menenangkanku, tapi akhirnya beliau memilih membiarkanku sendiri. Katanya, menangislah, nak, kadang cuma air mata yang bisa bantu kita tetap waras. Dan aku menuruti itu, karena kalau kutahan, mungkin aku akan meledak. Bayangan tadi terus berulang di kepala, suara Reza yang lantang, wajah Marcel yang bingung, tatapan tajam ibunya, dan suara penghulu yang berkata pelan, "Kita tunda dulu, ya." Semua seperti potongan film yang terus berputar tanpa henti. Aku menutup telinga, tapi suara-suara itu tetap ada, menggema di kepalaku, menertawakan kehancuranku. Aku memeluk lutut, berusaha menenangkan diri, tapi setiap kali aku mengingat wajah Marcel yang berbalik meninggalkanku, dadaku kembali sesak. Aku merasa malu, bukan hanya karena fitnah itu, tapi karena semua orang melihatnya, tetangga, keluarga besar, teman-teman, bahkan orang-orang yang tidak kukenal. Semua pasti sudah punya ceritanya sendiri tentang pengantin yang batal menikah karena aib. Pintu kamar diketuk pelan. Aku tidak menjawab, tapi pintu terbuka juga. Rani masuk dengan wajah khawatir, membawa segelas air dan handuk kecil. "Dik, minum dulu, ya," katanya pelan. Suaranya lembut, seperti takut menyentuh luka yang masih terbuka. Aku tidak langsung menoleh. Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. "Aku malu, Ran," suaraku parau, hampir tidak terdengar. "Aku malu banget." Rani duduk di sebelahku, memegang bahuku. "Kamu nggak salah, Tik. Orang jahat emang suka nyerang di saat kita paling bahagia." Aku menatap temanku itu, air mata kembali jatuh. Tapi semua orang lihat, Ran. Mereka semua dengar. Mereka lihat Marcel ninggalin aku. Mereka pasti mikir aku perempuan nggak benar. Rani menggeleng tegas. "Yang tahu kamu siapa cuma kamu sendiri. Tik, biar aja orang ngomong. Mereka nggak tahu apa yang kamu lalui." Aku menunduk. "Tapi kenapa, Ran? Kenapa Reza tega ngelakuin itu? Aku nggak ganggu dia lagi. Aku udah lupakan dia. Aku cuma pengen bahagia. Kenapa dia datang di hari ini, di saat aku udah hampir jadi istri orang?" Rani menarik napas panjang. "Karena ada orang yang nggak tahan lihat orang lain bahagia. Dendam itu bisa bikin buta, Tik. Dan Reza, dia udah kalah dari kamu sejak lama." Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai muncul di dada. Aku pengin dia ngerasain sakit yang sama, Ran. Aku pengin dia tahu rasanya dihancurin di depan orang banyak. Rani menatapku dengan prihatin. "Aku ngerti kamu marah, tapi jangan ambil keputusan waktu kamu masih terluka. Yang penting sekarang kamu harus kuat dulu." Aku terdiam, tapi dalam diam itu, aku melihat bayangan Reza di kepalaku. Senyumnya yang sombong waktu dibawa keluar tadi, tatapannya yang puas seperti menang. Dan itu membakar hatiku. Dari jendela kamarku yang terbuka sedikit, aku bisa melihat halaman rumah yang mulai sepi. Tamu-tamu sudah pulang. Dekorasi pernikahan masih berdiri, tapi kehilangan makna. Di pinggir jalan, aku melihat seseorang berdiri bersandar di motor. "Reza, ia masih di sana." Aku menatapnya dari balik tirai. Ia mengeluarkan rokok dari saku dan menyalakannya santai. Dari kejauhan, aku bisa melihat senyum di wajahnya. Senyum kemenangan. Ia menatap ke arah rumahku sebentar, lalu mengangguk kecil sebelum akhirnya pergi. Darahku mendidih. Ada dorongan di dalam dada yang membuatku ingin berlari keluar dan berteriak kepadanya. "Kamu pengecut." Tapi tubuhku terlalu lemah. Suaraku habis oleh tangis.
Aku duduk lagi di ranjang, tapi kini ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak hanya sedih, aku marah, sakit, tapi juga mulai sadar bahwa kalau aku diam, Reza akan merasa menang. Dunia akan percaya pada versinya, dan aku akan selamanya jadi perempuan yang difitnah. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku menatap cermin di depan tempat tidur. Wajahku bengkak, mata merah, tapi di balik itu aku bisa melihat sesuatu yang belum padam, semacam bara kecil yang mulai menyala. Rani memperhatikan ekspresiku yang berubah. "Tik, kamu mikir apa?" Aku menghapus air mataku, suaraku pelan tapi mantap. "Aku nggak mau diam. Ran, aku bakal buktikan kalau semua yang dia bilang itu bohong. Aku bakal pastiin dia tanggung jawab atas ucapannya." Rani mengangguk pelan. "Kamu yakin sanggup?" Aku menarik napas panjang. Aku harus sanggup. Dia udah nginjek harga diriku. Aku nggak bisa biarin orang kayak dia jalan seenaknya. Mama masuk pelan, mendengar sedikit percakapan kami. "Nak, jangan terburu-buru. Tapi kalau kamu yakin mau melawan, Mama di belakang kamu. Kita lawan fitnah ini sama-sama." Aku menatap Mama, dan kali ini aku tidak menangis. Aku menggenggam tangan beliau erat. "Iya, Ma. Aku nggak mau terus-terusan jadi korban. Aku udah cukup nangis. Sekarang, aku mau berdiri." Rani tersenyum kecil, meski matanya masih berkaca-kaca. Itu baru Tika yang aku kenal. Aku menatap langit sore dari jendela. Matahari mulai turun, meninggalkan sinar jingga yang lembut. Hari yang harusnya jadi hari paling indah dalam hidupku berubah jadi hari terkelam. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang tumbuh. Reza mungkin sudah menang hari ini, tapi tidak selamanya. Aku akan buktikan siapa diriku. Aku akan bersihkan nama baikku. Dan suatu hari nanti, semua orang, including Marcel, akan tahu bahwa Tika bukan perempuan murahan seperti yang Reza bilang. Aku adalah perempuan yang hancur, tapi tidak kalah. Hari ini aku jatuh. Tapi mulai sekarang, aku belajar berdiri. 3 hari sudah berlalu sejak hari itu, tapi rasanya seperti 3 tahun. Rumah masih sepi, bahkan suara televisi pun jarang terdengar. Setiap kali ada tamu lewat atau tetangga memanggil dari luar, jantungku langsung berdegup keras. Takut kalau mereka datang bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk menggosipkan aib yang tersebar. Aku sudah tidak menangis sebanyak hari pertama, tapi hatiku masih terasa berat. Luka itu belum sembuh, hanya berubah bentuk. Dari sakit yang membuatku menangis menjadi amarah yang perlahan tumbuh jadi tekad. Pagi itu, aku duduk di meja kerja di kamarku, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Laptop terbuka di depanku. Folder-folder lama kubuka satu persatu. Aku menelusuri pesan-pesan lama dari ponsel yang pernah kupindahkan ke komputer. File chat yang kusimpan entah kenapa. Mungkin karena dulu aku terlalu sentimental. Tapi sekarang, file-file itu bukan lagi kenangan, melainkan senjata. Rani datang membawa 2 kantong plastik berisi makanan. "Aku bawa bubur sama kopi, biar kamu nggak lupa makan," katanya sambil menatap layar laptopku. "Masih nyari bukti?" Aku mengangguk. "Iya, aku harus buktikan kalau Reza yang jahat, bukan aku." Dia pikir aku bakal diam aja. Rani duduk di sebelahku, ikut menatap layar. "Kamu nemu apa?" Aku menggeser laptop, menunjukkan satu tangkapan layar dari pesan lama. "Ini, waktu dia marah karena aku mutusin hubungan kami. Dia bilang, kalau kamu ninggalin aku bakal bikin hidup kamu nyesel." Waktu itu aku anggap cuma ancaman orang patah hati. Tapi sekarang, Rani membaca pesan itu perlahan, wajahnya menegang. "Astaga, Tik, dia udah rencanain ini dari lama." Aku mengangguk pelan. Dan ini bukan cuma satu pesan. Lihat ini. Aku membuka beberapa pesan lain, tangkapan layar, rekaman suara lama, bahkan foto-foto di mana dia terlihat mabuk dan marah. Semua kutata rapi dalam satu folder bernama kebenaran. Rani bersandar di kursi. "Tapi bukti kayak gini aja cukup enggak, Tik?" Aku berpikir sejenak. "Belum. Aku butuh saksi. Orang-orang yang tahu siapa dia sebenarnya." Rani menatapku. "Kamu tahu siapa yang bisa?" Aku menatap kosong keluar jendela, mencoba mengingat. Temannya dulu, Andre. Dia yang sering datang waktu kami masih pacaran.
Dia tahu gimana Reza sering marah, sering ngancam aku. Tapi aku udah lama nggak kontak dia. Rani langsung mengeluarkan ponselnya. Kamu masih ingat nama akunnya? Aku berpikir sebentar, lalu menyebutkannya. Tak lama kemudian, Rani menemukan akun itu di media sosial. Profilnya masih aktif, bahkan baru unggah foto seminggu lalu. Kayaknya ini dia. Coba DM, kataku cepat. Rani mengirim pesan singkat. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum ada balasan. Saat notifikasi berbunyi, jantungku langsung berdegup. Pesan dari Andre berbunyi. Hai Rani, iya aku ingat Tika. Aku dengar kabar soal kejadian itu. Parah banget. Aku tahu Reza dari dulu emang punya masalah. Tik nggak mungkin kayak yang dia tuduh. Aku membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Dia percaya sama aku. Rani menepuk bahuku. Itu bagus, Tik. Mungkin dia bisa jadi saksi kalau nanti kamu butuh. Aku mengetik balasan dengan tangan sedikit gemetar. Andre, terima kasih. Aku mau bersihkan namaku. Kalau kamu bersedia bantu, aku bakal sangat berterima kasih. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Tentu, aku bisa kasih kamu beberapa chat lama Reza waktu dia curhat soal kamu. Dia sendiri yang ngaku nyesel karena nggak bisa move on. Dan waktu itu dia bilang pengen balas dendam. Aku masih punya lognya. Aku langsung menatap Rani. Ini dia, Ran. Bukti kuat. Rani tersenyum lega. Pelan-pelan aja, Tit. Tapi arahmu udah benar. Aku mengangguk. Aku juga mau cari saksi lain. Ada satu lagi, Nadia, teman kuliahku dulu. Dia pernah lihat sendiri waktu Reza marah besar di parkiran karena aku nolak diajak balik bareng. Aku cuma takut dia udah lupa. Rani mengusap bahuku. Coba hubungi aja. Kalau dia ingat, makin kuat posisi kamu. Hari itu, aku habiskan waktu untuk menghubungi orang-orang yang dulu pernah jadi saksi kecil dalam kisah lama yang ingin kulupakan. Ironis, ya? Masa lalu yang dulu kututup rapat, kini justru jadi penyelamat. Menjelang sore, aku menutup laptop dan menyandarkan kepala di kursi. Di layar, folder kebenaran kini berisi puluhan file, screenshot, rekaman suara, chat, dan kontak saksi yang bersedia bicara. Semua kususun dengan rapi, seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar besar. Mama masuk ke kamar membawa teh hangat. Kamu dari tadi belum istirahat, Nak. Aku tersenyum tipis. Ma, aku nggak bisa istirahat sebelum semua orang tahu aku nggak bersalah. Aku udah cukup diam waktu mereka menghina aku. Mama duduk di sampingku, menatap wajahku lama. Kamu yakin mau lanjut? Aku mengangguk mantap. Iya, Ma. Aku mau laporin Reza. Dia udah fitnah aku di depan umum, bikin pernikahanku batal, dan hancurin nama baik keluarga kita. Aku nggak mau dia lepas tanggung jawab. Mama menarik napas panjang. Baik, tapi kita harus lakukan dengan cara benar. Nanti Mama temenin kamu ke kantor polisi. Kita tunjukin bukti-bukti ini. Aku menggenggam tangan Mama erat. Terima kasih, Ma. Kalau bukan karena Mama dan Rani, mungkin aku udah nyerah. Rani tersenyum. Jangan ngomong gitu. Tik, kamu kuat kok. Kamu cuma sempat jatuh, tapi kamu nggak kalah. Aku menatap laptop yang masih terbuka, melihat nama folder kebenaran. Di sana, seluruh luka yang dulu kututup rapat kini berubah jadi kekuatan. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan yang gagal itu, aku merasa punya arah. Rasa takut masih ada, tapi di baliknya tumbuh keberanian baru. Keberanian untuk melawan, bukan sekadar bertahan. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Aku akan berdiri di hadapan hukum dan dunia untuk mengatakan, aku tidak bersalah. Dan saat kututup buku itu, aku tahu, besok pagi, langkahku akan dimulai. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani menuntut kebenaran. Pagi itu langit tampak lebih terang dari biasanya, meski di dadaku masih tersisa gugup yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di depan cermin dengan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang hitam. Tidak ada riasan, tidak ada senyum palsu. Hanya wajah perempuan yang sudah cukup menangis dan kini memilih untuk berdiri. Mama berdiri di pintu kamar, memperhatikanku dengan tatapan haru. Kamu yakin, Nak? Aku menatap bayangan kami berdua di cermin dan mengangguk pelan. Iya,
Hari ini aku nggak mau jadi korban lagi. Aku mau lawan. Rani sudah menunggu di ruang tamu, membawa map biru berisi semua bukti yang kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Ada salinan chat, rekaman suara, tangkapan layar, dan daftar nama saksi yang siap dipanggil. Semuanya kususun rapi, dengan urutan kronologis supaya mudah dijelaskan ke polisi nanti. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, mobil terasa sunyi. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang beraktivitas seperti biasa. Di kepalaku sempat terlintas rasa takut. Bagaimana kalau laporanku tidak diterima? Bagaimana kalau Reza malah menyerang balik dengan kebohongan baru? Tapi aku cepat menepisnya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, dan sekarang waktunya aku menatap ketidakadilan itu dengan kepala tegak. Ketika kami tiba di kantor polisi, Rani menggenggam tanganku. "Kamu tenang aja, Ti. Ceritain semuanya seperti yang kamu alami. Jangan takut salah kata. Kamu punya bukti, dan kamu korban." Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Bau kertas dan kopi menyambut kami. Seorang petugas di bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT, menyapa ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Aku menatap matanya dengan mantap. "Saya mau melaporkan seseorang atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di depan umum." Petugas itu sedikit terkejut melihat keseriusanku, lalu mempersilakan duduk. "Baik, Ibu, tolong jelaskan dari awal." "Ya." Aku membuka map biru itu dan mengeluarkan lembar pertama, daftar kronologi kejadian yang kutulis dengan tangan sendiri. Tangan ini sempat gemetar waktu menulisnya, tapi kini terasa lebih tenang. "Saya, Tika Lestari." Aku memulai dengan suara pelan tapi stabil. 3 hari lalu seharusnya melangsungkan pernikahan saya dengan Marcel Dwi Putra. Di tengah prosesi ijab kabul, datang seseorang bernama Reza Rahman, mantan pacar saya, yang membuat keributan dan menuduh saya sebagai perempuan murahan di depan keluarga besar dan tamu undangan. Karena tuduhan itu, pernikahan saya dibatalkan saat itu juga. Petugas mencatat dengan cepat. "Baik, apakah Anda punya bukti?" Aku menyerahkan flash disk dan salinan dokumen. Di sini ada bukti percakapan, ancaman lama, serta saksi yang bisa menguatkan bahwa tuduhan itu tidak benar. Saya juga punya chat dari teman Reza yang mengakui bahwa Reza sudah lama berencana mencemarkan nama saya karena dendam pribadi. Petugas mengangguk. "Ini bukti yang cukup lengkap, Bu. Kami akan verifikasi dan tindak lanjuti. Bisa tolong ceritakan sedikit soal hubungan Anda dengan terlapor sebelumnya?" Aku menarik napas pelan dan mulai menceritakan segalanya. Bagaimana dulu aku dan Reza berpacaran selama 2 tahun. Bagaimana dia sering cemburu dan mengancam saat aku minta putus. Hingga akhirnya aku memilih pergi tanpa menoleh lagi. Aku juga menjelaskan bahwa selama hubungan itu, tidak pernah ada hal seperti yang dia tuduhkan. Semua yang dia katakan di acara pernikahan hanyalah fitnah yang dibuat untuk menghancurkan reputasiku. Petugas mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya untuk memperjelas detail. Rani duduk di sampingku, sesekali menepuk tanganku agar aku tetap tenang. Setelah hampir 1 jam, laporan resmi pun selesai dibuat. Petugas menyerahkan salinan surat tanda laporan kepadaku. "Laporan sudah kami terima, Bu Tika. Nanti penyidik akan memanggil Anda kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Kami juga akan menghubungi saksi-saksi dan terlapor secepatnya." Aku menerima surat itu dengan tangan sedikit gemetar. Lembaran kertas itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagiku itu simbol bahwa aku tidak lagi diam. Bahwa aku sudah mulai melawan dengan cara yang benar. Sebelum kami keluar dari ruangan, petugas itu berkata dengan nada serius tapi menenangkan, "Jangan takut, Bu. Kalau memang Ibu difitnah, hukum akan berpihak. Yang penting tetap tenang dan kooperatif." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya cuma mau nama saya bersih lagi." Keluar dari kantor polisi, udara terasa lebih ringan. Rani menatapku sambil tersenyum lega. "Gimana rasanya?" Aku menarik napas panjang, menatap langit biru yang cerah. Entah kenapa, aku merasa lebih bisa bernapas. Mungkin karena akhirnya aku berhenti lari. Rani menepuk pundakku. "Kamu hebat, Tik. Enggak semua orang berani ngelapor setelah dipermalukan di depan umum." Aku tersenyum tipis. Aku enggak mau kalah dari kebohongan.
Sore harinya, kabar tentang laporan itu mulai menyebar pelan. Seorang teman Marcel mengirim pesan, mengatakan bahwa Reza terlihat panik. Ia mendatangi beberapa teman lamanya, berusaha mencari tahu siapa saja yang jadi saksi. Bahkan katanya, Reza sempat menghapus sebagian isi akun media sosialnya. Aku membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan, hanya menghela napas panjang. Bagus, pikirku. Dia mulai takut. Malamnya, aku duduk di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan dari kejauhan. Di pangkuanku, surat laporan polisi itu terlipat rapi. Mama duduk di sampingku, menatap langit sambil berkata pelan, "Lihat, Nak. Kalau kita benar, langkah kecil pun bisa jadi kekuatan besar." Aku mengangguk. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi sekarang aku udah nggak takut lagi. Aku udah mulai melawan. Mama tersenyum dan menggenggam tanganku erat. Itu yang paling penting. Aku menatap ke depan, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Di hatiku, masih ada luka, tapi kini ada keberanian yang tumbuh menggantikannya. Reza mungkin sudah menghancurkan satu hari penting dalam hidupku. Tapi aku tidak akan biarkan dia menghancurkan masa depanku. Malam itu, aku menutup mata sambil berbisik pada diriku sendiri. Aku bukan korban. Aku adalah saksi dari keberanianku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku benar-benar merasa lega. Karena akhirnya, aku memilih untuk melawan. Hari-hari terasa berjalan lambat sejak aku resmi membuat laporan ke polisi. Setiap pagi, aku membuka mata dengan perasaan campur aduk, antara lega karena sudah berani melawan, dan lelah karena prosesnya baru saja dimulai. Polisi sudah memanggil beberapa saksi, termasuk Rani dan Andre. Sementara itu, aku masih menunggu kabar kapan Reza akan dipanggil untuk diperiksa. Aku berusaha mengisi hari-hariku dengan hal-hal produktif. Membantu mama berjualan kue, membereskan rumah, bahkan mulai menulis jurnal tentang perjalanan hukumku, supaya aku tidak kehilangan arah. Tapi tetap saja, ada momen-momen sunyi ketika pikiranku kembali pada satu nama, Marcel. Sejak hari pernikahan yang gagal itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya hening yang terasa menyesakkan. Namun aku tahu, di balik diamnya, pasti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Marcel bukan pria yang mudah percaya gosip, tapi juga bukan orang yang langsung berani menantang keluarganya. Dan aku benar. Sore itu, Rani datang dengan wajah sedikit ragu. "Tik, aku harus bilang sesuatu. Tapi jangan kaget, ya." Aku menatapnya. "Apa?" Rani menatap layar ponselnya sebentar sebelum berkata, "Marcel tadi ngontak aku." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Ngontak kamu? Ngomong apa?" "Dia nanya kabar kamu. Katanya, dia nggak bisa berhenti mikir. Dia mulai curiga, apa benar yang Reza bilang itu fitnah?" Aku terdiam beberapa saat. Rasa marah, rindu, dan getir bercampur jadi satu. Kenapa dia nggak nanya langsung ke aku? Rani menghela napas. "Dia bilang dia belum punya keberanian buat ketemu kamu. Dia masih malu karena dulu dia diam aja waktu kamu difitnah. Tapi dia bilang, dia pengen tahu kebenarannya." Aku memalingkan wajah ke jendela. Hujan rintik turun perlahan, membasahi kaca. "Dia terlambat, Ran. Aku udah berdarah-darah berjuang buat bersihin nama aku. Sekarang baru dia mau cari tahu." Rani memegang tanganku lembut. "Aku tahu kamu kecewa, tapi mungkin ini pertanda baik. Setidaknya dia mulai sadar siapa yang benar." Aku mengangguk pelan, meski di dalam dada rasanya sesak. Marcel, lelaki yang dulu aku percaya sepenuhnya, yang seharusnya berdiri di sampingku di hari sakral itu, sekarang hanya berani bertanya lewat orang lain. Dan meskipun aku masih menyimpan cinta, ada dinding tinggi di antara kami yang belum bisa runtuh. Malam itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. "Marcel. Tika, aku tahu aku salah karena nggak belain kamu waktu itu. Aku bingung, takut, dan bodoh. Sekarang aku cuma pengen tahu, bener nggak semua yang dia bilang? Aku pengen denger langsung dari kamu." Tanganku gemetar membaca pesannya. Butuh waktu lama sebelum aku bisa membalas. "Kalau kamu beneran mau tahu kebenaran, datanglah ke sidang nanti. Lihat sendiri bukti yang aku punya."
Aku nggak mau jelasin lewat pesan. Aku udah terlalu banyak di Jutge tanpa kesempatan bicara. Pesanku terkirim. Tak ada balasan selama berjam-jam. Aku menatap layar ponsel yang tetap gelap, menunggu sesuatu yang tidak datang. Tapi entah kenapa, aku merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya kali ini, aku yang memutuskan cara bicara, bukan dia yang mengatur. Keesokan harinya, aku dipanggil ke kantor polisi lagi untuk memberikan keterangan tambahan. Rani ikut menemani. Aku menjelaskan secara detail bagaimana Reza datang ke acara, bagaimana dia berteriak di depan semua orang, dan bagaimana akibat dari perbuatannya menghancurkan nama baikku serta keluargaku. Polisi mendengarkan dengan serius. Salah satu penyidik berkata, "Laporan Anda cukup kuat, Butika. Dengan bukti dan saksi yang Anda berikan, besar kemungkinan kasus ini akan naik ke pengadilan." Aku mengangguk. "Saya siap, Pak. Saya nggak mau cuma berhenti di laporan." Malamnya, aku menerima kabar bahwa Reza akhirnya resmi dipanggil untuk pemeriksaan pertama. Menurut petugas, awalnya dia sempat menolak datang dan berdalih bahwa apa yang ia katakan di acara pernikahanku hanyalah pendapat pribadi. Tapi setelah ditekan, akhirnya dia datang juga. Berita itu menyebar cepat di lingkungan kami. Beberapa orang yang dulu sempat menjauh kini mulai bersikap lebih ramah. Mereka mulai sadar bahwa mungkin aku memang difitnah. Tapi aku tidak lagi peduli pada pembenaran dari mulut orang lain. Aku hanya ingin kebenaran itu tercatat resmi, bukan digosip, tapi dihukum. Sementara itu, aku mendengar dari seorang teman bahwa Marcel juga mulai bergerak. Ia mendatangi Andre diam-diam, menanyakan tentang Reza. Ia bahkan sempat mencoba menghubungi salah satu panitia acara untuk memastikan kronologi hari itu. Rani memberitahuku, dia kayaknya benar-benar nyari bukti, tapi belum berani datang ke kamu langsung. Aku hanya tersenyum getir. Mungkin dia masih berjuang dengan egonya. Hari-hari berikutnya terasa padat. Aku bolak-balik ke kantor polisi untuk pelengkapan berkas, konsultasi dengan penasihat hukum, dan menyiapkan diri menghadapi sidang pertama yang dijadwalkan minggu depan. Setiap malam, aku berusaha tidur lebih awal, tapi pikiran tentang persidangan membuatku gelisah. Aku membayangkan harus duduk di kursi saksi, menghadapi Reza yang akan mencoba menyangkal segalanya. Tapi aku tidak takut. Aku sudah melalui yang lebih buruk. Difitnah di depan seluruh keluarga dan orang-orang yang kucintai. Satu malam, saat aku sedang menulis catatan persiapan untuk sidang, ponselku kembali bergetar. "Marcel lagi. Aku dengar kamu bakal sidang minggu depan. Aku pengin datang. Aku pengin lihat semuanya sendiri." Aku menatap pesan itu lama. Tidak tahu harus marah atau lega. Akhirnya aku membalas singkat. "Datanglah kalau kamu siap dengar kebenaran." Dan untuk pertama kalinya, aku berharap dia benar-benar datang. Bukan untukku, tapi untuk melihat siapa sebenarnya yang menghancurkan hidupku. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit hitam yang dihiasi bintang-bintang kecil. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari halaman. Dalam keheningan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku udah terlalu lama diam. Sekarang waktunya kebenaran bicara. Dan di kejauhan, di balik semua bayang masa lalu dan cinta yang belum selesai, aku tahu badai berikutnya sedang menunggu. Sidang pertama. Suatu hari yang akan menentukan apakah aku berhasil memulihkan namaku, atau kembali terjatuh ke dalam luka lama yang belum benar-benar sembuh. Hari itu akhirnya datang, hari sidang pertama. Aku bangun sebelum fajar, bukan karena alarm, tapi karena dada ini sesak oleh gugup yang tak bisa ditenangkan. Sejak semalam aku hampir tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Reza muncul di pikiranku. Wajah yang dulu pernah kucintai tapi kini hanya menyisakan luka dan amarah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih dan rok hitam panjang. Tak ada make up berlebihan, hanya bedak tipis dan bibir yang pucat. Aku ingin tampil sederhana, tapi tegas. Ini bukan tentang penampilan, ini tentang harga diriku. Mama mengetuk pintu kamar. "Sudah siap, Nak?" Aku menatapnya lewat pantulan cermin dan mengangguk. "Siap, Ma. Jangan takut, ya. Hari ini kamu cuma perlu jujur. Tuhan yang akan bantu sisanya." Aku tersenyum tipis. "Aku tahu, Ma. Aku udah capek takut.
Rani sudah menunggu di ruang tamu, membawa map besar berisi salinan bukti, chat lama, saksi pertemanan, dan rekaman suara Reza yang sempat kami temukan beberapa hari lalu. Rekaman saat dia membual di kafe bahwa dia hanya ingin bikin malu mantan yang dulu ninggalin dia. Dalam perjalanan ke pengadilan, mobil terasa sunyi. Jalanan masih agak lengang. Aku menatap keluar jendela, mencoba mengatur napas. Hatiku berdegup cepat, tapi bukan karena takut, lebih karena campuran antara cemas dan lega. Setelah semua yang terjadi, akhirnya aku bisa berdiri di tempat di mana kebenaran punya kesempatan untuk berbicara. Ruang sidang lebih besar dari yang kubayangkan. Dindingnya berwarna krem kusam, dan kipas angin di langit-langit berputar lambat. Di depan, meja hakim berdiri tinggi, dengan lambang Garuda besar di dindingnya. Di sisi kanan, tempat duduk penggugat, aku dan pengacaraku. Di kiri, duduk Reza bersama kuasa hukumnya. Wajahnya terlihat tenang tapi mata itu masih sama, penuh keangkuhan. Aku menarik napas panjang saat mataku tanpa sengaja bertemu pandangnya. Sekilas, bibirnya melengkung tipis, seolah ingin mengingatkanku bahwa dia masih bisa mengganggu ketenanganku. Tapi kali ini tidak. Aku hanya menatap balik dengan tatapan datar, lalu menunduk, berdoa dalam hati. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Sidang dimulai. Jaksa mulai membaca dakwaan. Reza Rahman dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Tika Lestari di muka umum, yang menyebabkan kerugian moral dan sosial yang berat. Suara jaksa terdengar tegas. Setiap katanya seperti mengetuk sesuatu di dadaku. Aku tak bisa menahan air mata kecil yang jatuh diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya seseorang menyuarakan apa yang selama ini kupendam sendirian. Kemudian giliran Reza. Dengan wajah datar dan nada dingin, ia berkata di hadapan hakim, "Yang mulia, saya tidak pernah bermaksud memfitnah. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya tahu tentang perilaku Tika di masa lalu. Saya punya hak moral untuk memperingatkan Marcel sebelum dia salah memilih pasangan." Ruang sidang menjadi riuh kecil. Beberapa orang berbisik, sebagian melirik ke arahku. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, mencoba menahan diri agar tidak menangis atau marah. Pengacaraku, Pak Dwi, langsung berdiri. "Izin, Yang Mulia. Pernyataan terdakwa sama sekali tidak berdasar. Kami punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan yang disengaja." Hakim mengangguk. "Silakan ajukan bukti." Pak Dwi membuka map besar di depannya. Satu persatu ia serahkan salinan chat yang menunjukkan bahwa Reza telah mengancamku beberapa bulan sebelumnya. Menulis kalimat, "Kalau kamu berani nikah sama orang lain, aku pastiin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Suara bergema di ruang sidang. Hakim mengernyit membaca. Lalu diputarkan rekaman suara. Suara Reza terdengar jelas, tertawa bersama teman-temannya di sebuah kafe, berkata dengan sombong, "Tunggu aja, gue bakal datang ke nikahannya, biar tahu rasa dia. Gue bakal bikin semua orang lihat siapa dia sebenarnya. Biar malu." Setelah rekaman selesai, suasana hening. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Aku menatap meja di depanku, menggenggam jemariku erat. Di dada, ada sesuatu yang bergetar, bukan hanya sakit, tapi juga kelegaan. Untuk pertama kalinya, kebohongan itu mulai retak di hadapan hukum. Hakim menatap Reza tajam. "Apakah ini suara Anda?" Reza terlihat panik sejenak, lalu mencoba tersenyum. "Saya tidak ingat, Yang Mulia. Mungkin suara orang lain." Pengacara Reza buru-buru berdiri. "Yang Mulia, kami keberatan jika rekaman itu dijadikan bukti utama tanpa verifikasi ahli suara." Hakim mengangguk. "Keberatan dicatat. Nanti akan diverifikasi ahli. Tapi sementara, rekaman ini tetap diterima sebagai bukti awal." Aku menatap wajah Reza. Kini ekspresinya tak lagi searogansi tadi. Ada sedikit ketegangan di sana, seolah ia baru sadar bahwa ini bukan lagi permainan seperti dulu. Kemudian giliran saksi. Rani dipanggil pertama. Ia dengan suara bergetar tapi tegas menjelaskan bagaimana Reza pernah memaki-maki aku lewat telepon, dan bagaimana ia melihat sendiri ekspresi puas Reza saat pernikahan itu batal. Lalu saksi kedua, Andre, panitia acara yang melihat Reza menyelinap ke area pelaminan tanpa izin sebelum mengacaukan prosesi.
Ia juga menyebut bahwa Reza sempat terlihat tertawa setelah membuat keributan. Satu persatu saksi memperkuat posisiku. Aku menatap mereka dengan rasa terima kasih mendalam. Setiap kata mereka seperti serpihan cahaya yang sedikit demi sedikit menembus kabut gelap di hidupku. Sidang berlangsung selama 2 jam. Di akhir sesi, hakim menutup berkas dan berkata, sidang ditunda hingga minggu depan. Bukti tambahan dan hasil verifikasi akan dibahas pada sidang kedua. Tapi sejauh ini, pengadilan menilai terdapat cukup indikasi kuat bahwa pernyataan terdakwa tidak berdasar. Aku menarik napas lega. Saat keluar dari ruang sidang, langkahku terasa ringan. Reza berjalan cepat di belakangku, tapi kali ini aku tidak menoleh. Ia boleh berbohong di depan semua orang, tapi aku tahu, kebenaran sudah mulai bicara sendiri. Di luar gedung, angin berhembus pelan. Mama dan Rani menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. "Tik, kamu luar biasa," kata Mama sambil memelukku erat. "Kamu udah buktiin kamu bukan perempuan lemah." Aku tersenyum, menatap langit yang mulai cerah. Belum selesai, Ma. Tapi aku yakin, kebenaran sebentar lagi menang. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan itu gagal, aku merasa benar-benar hidup lagi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak di hadapan kebenaran. Hari itu datang juga. Hari yang selama berbulan-bulan hanya bisa kubayangkan dalam doa dan air mata. Aku berdiri di depan cermin ruang tamu rumah, mengenakan kemeja krem dan rok hitam panjang. Rambutku dikuncir sederhana, tidak ada riasan tebal, hanya wajah yang sudah terlalu lelah tapi tetap ingin terlihat kuat. Mama datang menghampiri, membawa tas kecil berisi dokumen dan tisu. "Udah siap, Nak?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Emma, hari ini, semoga semuanya berakhir." Rani menunggu di mobil. Kami berangkat lebih pagi karena aku ingin datang ke pengadilan tanpa tergesa-gesa. Di sepanjang jalan, aku hampir tidak bicara. Langit di atas terlihat abu-abu, seolah ikut menahan napas menunggu putusan yang akan menentukan banyak hal. Bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang harga diriku, hidupku, dan masa depanku. Di halaman pengadilan, suasana sudah ramai. Beberapa wartawan lokal tampak berdiri di depan pintu masuk, menunggu siapa tahu ada pernyataan dari pihak kami. Aku menundukkan kepala, berusaha menghindari sorotan kamera. Aku tidak mencari sensasi. Aku hanya ingin keadilan. Ketika aku masuk ke ruang sidang, Reza sudah di sana bersama pengacaranya. Kali ini dia terlihat jauh berbeda. Tidak lagi tegak dan sombong seperti sidang pertama. Wajahnya pucat, rambutnya agak berantakan, dan matanya sembab, mungkin karena tekanan selama proses hukum. Aku menatapnya sekilas, lalu segera memalingkan wajah. Dulu aku mungkin masih menyisakan amarah, tapi hari ini aku hanya merasa kasihan. Kasihan karena seseorang bisa sejatuh itu akibat kebenciannya sendiri. Hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Sidang dimulai dengan suasana yang hening dan tegang. Hakim membuka berkas dan mulai membacakan amar putusan. Suaranya tegas, setiap kata seperti mengetuk hatiku satu persatu. Berdasarkan bukti yang diajukan, kesaksian para saksi, serta hasil pemeriksaan ahli, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Reza Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah di muka umum. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas di sela-sela keheningan ruang sidang. Hatiku berdegup cepat. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan, dengan masa percobaan 1 tahun. Memerintahkan terdakwa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban, Tika Lestari, di hadapan media. Begitu kata, bersalah, keluar dari bibir hakim, air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan tangan. Semua ketegangan, semua rasa malu, semua luka yang kupikul sejak hari pernikahan itu, seolah pecah bersamaan dengan vonis itu. Mama memelukku erat dari samping. "Nak, udah selesai, kamu menang. Tika, kamu menang." Aku hanya bisa mengangguk sambil menangis. Reza menunduk di kursinya, diam. Pengacaranya tampak berbicara pelan padanya, tapi dia tak menanggapi. Mungkin dia baru benar-benar sadar bahwa permainan yang dulu ia anggap sepele kini menghancurkan hidupnya sendiri. Hakim menutup sidang dengan ketukan palu terakhir. Sidang dinyatakan selesai.
Semua orang mulai berdiri dan bergerak keluar. Aku masih duduk di kursiku beberapa detik, mencoba mengatur napas. Ruang sidang yang biasanya terasa menakutkan kini seperti tempat paling damai yang pernah aku datangi. Di sini, kebenaran akhirnya menang, dan aku, yang dulu dianggap hina, kini berdiri dengan kepala tegak. Rani menghampiriku, matanya ikut berkaca-kaca. Aku bangga banget sama kamu, Tik. Kamu kuat banget. Aku tersenyum, meski masih dengan air mata yang belum kering. Aku nggak kuat, Ran. Aku cuma nggak punya pilihan lain selain terus jalan. Kami bertiga, aku, Mama, dan Rani, berjalan keluar bersama. Di pintu keluar, beberapa wartawan menghampiri, menanyakan perasaanku tentang putusan itu. Aku berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu menjawab pelan tapi jelas. Saya hanya ingin nama saya bersih. Dan hari ini, keadilan sudah menjawab doa saya. Saya berharap tidak ada perempuan lain yang harus mengalami hal seperti ini. Fitnah bisa menghancurkan, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalan pulang. Para wartawan mengangguk, merekam setiap kata. Tapi aku tidak peduli bagaimana mereka akan menulisnya nanti. Bagiku, kata-kata itu bukan untuk berita, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah penegasan bahwa aku telah melewati badai dan bertahan. Di luar gedung, langit yang tadi abu-abu mulai cerah. Sinar matahari muncul perlahan, menyinari halaman pengadilan yang ramai. Aku berhenti sejenak di anak tangga terakhir, menatap ke arah langit itu. Dalam hati, aku berbicara pada diriku yang dulu. Tika yang menangis di kamar setelah difitnah. Tika yang ketakutan saat semua orang menjauh. Tika yang hampir menyerah karena merasa hidupnya hancur. Lihat, kita bisa sampai di sini. Kita berhasil. Aku memejamkan mata, membiarkan angin siang menyapu wajahku. Rasa lega menyelimuti seluruh tubuhku. Seperti beban besar yang akhirnya dilepaskan setelah terlalu lama digendong. Mama menggenggam tanganku. Sekarang kamu bisa mulai lagi dari awal. Nak. Aku tersenyum. Iya, Ma. Tapi kali ini, aku mulai dengan kepala tegak. Kami berjalan turun perlahan, meninggalkan gedung pengadilan. Setiap langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di belakangku, Reza masih berdiri di pintu, menatap kami tanpa suara. Aku tidak menoleh lagi. Masa laluku berhenti di sana, di antara dinding ruang sidang yang menyimpan tangis dan kebenaran. Di luar pagar pengadilan, aku berhenti sejenak. Matahari sudah tinggi, menerangi jalan yang dulu terasa gelap. Aku menatap ke depan, tersenyum kecil, lalu melangkah mantap. Hari itu, aku bukan lagi Tika yang difitnah. Aku adalah Tika yang menang, bukan karena mengalahkan orang lain, tapi karena berhasil merebut kembali harga diriku sendiri. Aku pikir setelah putusan pengadilan kemarin, semuanya akan berakhir dengan tenang. Aku bisa tidur nyenyak malam itu, tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan Reza yang menghantui pikiranku. Tapi ternyata, hidup tidak pernah sesederhana itu. Pagi ini, saat aku sedang duduk di teras rumah bersama Mama, menikmati teh hangat dan udara yang mulai sejuk, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Suaranya langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu suara mesin itu, suara yang dulu sering kudengar setiap Marcel menjemputku. Mama menatapku pelan. Itu, Marcel, ya. Aku hanya mengangguk, tanpa bisa berkata apa-apa. Kurasakan tanganku mulai dingin, seperti tubuhku berusaha menolak apapun yang akan datang. Pintu pagar terbuka. Marcel keluar dari mobil dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ia mengenakan kemeja biru muda, lengan digulung, dan matanya, mata itu masih sama seperti dulu, hangat, tapi kini dipenuhi rasa bersalah. Mama menatapku, lalu berdiri. Mama ke dapur dulu, ya. Dia meninggalkan kami berdua di teras, memberi ruang untuk bicara. Marcel berhenti di depan tangga, lalu berkata pelan, "Boleh aku duduk?" Aku menelan ludah, lalu mengangguk. "Silakan." Dia duduk di kursi seberangku, memandangi gelas teh yang belum sempat kuseruput. Beberapa detik berlalu tanpa suara, hanya bunyi burung dan angin pagi yang berembus di antara kami. Akhirnya dia mulai bicara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku diam, menunggu. "Tika, aku minta maaf. Sungguh, dari lubuk hati paling dalam.
Aku tahu aku terlambat. Tapi aku nggak bisa tenang sebelum ngucapin ini langsung ke kamu. Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu minta maaf karena apa, Marcel? Karena kamu diam waktu aku dihina di depan keluargamu? Atau karena kamu nggak percaya sama aku? Padahal aku nggak pernah bohong. Dia menunduk. Dua-duanya. Dan lebih dari itu. Aku menghela napas, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak tahu, Mar. Waktu itu aku butuh kamu. Aku butuh seseorang yang berdiri di sampingku, tapi kamu malah pergi. Marcel mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya bergetar. Aku tahu, dan setiap malam aku nyesel. Aku takut, Tik. Waktu Reza datang dan ngomong hal-hal itu, aku nggak tahu harus gimana. Keluargaku langsung panik. Semua orang nyalahin kamu. Aku pengecut. Aku lebih milih diam daripada nyari tahu kebenarannya. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan emosi. Kamu tahu, satu kata darimu aja waktu itu bisa nyelamatin aku dari rasa malu yang gak akan pernah aku lupain. Marcel menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu, dan aku gak akan pernah bisa hapus itu dari hidupku. Tapi aku belajar, Tik. Selama proses ini, aku ngikutin semuanya. Aku datang diam-diam ke sidang pertama, kedua, aku lihat sendiri gimana kamu berdiri di depan hakim, ngomong dengan berani, tanpa takut. Aku lihat gimana kamu benar-benar nggak salah. Dan dari situ aku sadar, aku kehilangan seseorang yang luar biasa. Aku tertegun. Aku tidak tahu bahwa dia datang ke sidang. Kamu datang waktu sidang. Dia mengangguk. Iya, aku duduk di belakang, nggak mau ganggu. Tapi aku nggak kuat lihat kamu ngomong sejujur itu. Sementara aku dulu malah ninggalin kamu sendirian. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau kamu tahu aku nggak salah, kenapa baru sekarang? Marcel menarik napas dalam, lalu menjawab pelan. Karena aku butuh waktu buat ngelawan rasa takut dan ego aku sendiri. Aku malu, Tik. Aku malu ngadepin kamu. Tapi waktu hakim bilang kamu menang, aku sadar, aku nggak punya alasan lagi buat diam. Kami terdiam cukup lama. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu selalu membuatku tenang, tapi kini malah membuatku bingung. Ada bagian dalam diriku yang masih ingin memeluknya, ingin percaya bahwa semua bisa diperbaiki. Tapi ada juga bagian yang terluka begitu dalam, takut jika luka itu akan terbuka lagi. Marcel menunduk. Aku nggak berharap kamu langsung maafin aku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih cinta kamu. Tapi kali ini, aku nggak akan maksa. Aku cuma pengen kamu bahagia, entah itu sama aku atau tanpa aku. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Ada kehangatan, tapi juga kepedihan. Marcel, aku nggak tahu harus jawab apa. Aku masih berterima kasih kamu datang. Tapi semua ini terlalu banyak buat aku. Luka ini masih ada, dan aku belum tahu apa aku siap untuk buka lagi hati aku, bahkan buat kamu. Dia mengangguk pelan, menatapku dengan mata yang lembut tapi pasrah. Aku ngerti. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku di sini. Kapanpun kamu siap ngomong, aku nggak akan kemana-mana. Aku menatapnya lama. Dalam diam, aku mencoba membaca niatnya, dan aku bisa lihat ketulusan di sana. Tapi ketulusan saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam. Aku berdiri, menatapnya dari atas tangga. Marcel, aku butuh waktu. Aku nggak mau ambil keputusan dalam keadaan begini. Aku masih harus belajar maafin semuanya, termasuk kamu. Dia ikut berdiri, tersenyum kecil walau matanya berkaca-kaca. Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu. Aku akan nunggu. Sekali ini aja, aku nggak akan kabur lagi. Aku mengangguk pelan. Baik. Kami berdiri beberapa detik dalam keheningan. Angin pagi bertiup lembut di antara kami, membawa aroma daun basah dan sisa hujan semalam. Sebelum pergi, Marcel berkata pelan, "Terima kasih udah mau denger aku, Tik." Aku hanya menjawab lirih, "Terima kasih juga udah datang." Ia berjalan menuju mobilnya, membuka pintu, lalu menatapku sekali lagi sebelum pergi. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan jejak debu di jalanan depan rumah. Aku berdiri lama di sana, memandangi jalan yang kini kembali sepi. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin maaf akan datang, tapi tidak hari ini.
Lalu aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku duduk diam. Bukan karena menyerah, tapi karena sedang belajar bagaimana caranya memaafkan tanpa melupakan siapa yang pernah aku jadi. Sudah hampir sebulan sejak Marcel datang ke rumah dan meminta maaf. Aku pikir setelah pertemuan itu, semuanya akan kembali hening seperti semula, tapi ternyata tidak. Seminggu kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku di tengah malam. "Hai, Tika, aku nggak mau ganggu. Cuma pengen tahu kamu baik-baik aja." Pesan singkat itu awalnya kuabaikan. Aku membaca, tapi tak membalas. Ada bagian dari diriku yang masih waspada, takut membuka celah untuk terluka lagi. Tapi beberapa hari kemudian, dia kembali mengirim pesan. "Aku lihat mama jualan kue di pasar tadi. Aku beli 2 kotak. Rasanya masih sama kayak dulu. Enak banget." Aku tersenyum kecil tanpa sadar. Entah kenapa pesan itu terasa hangat, seperti nostalgia yang datang dengan langkah hati-hati. Kali ini aku membalas, hanya dengan 1 kalimat sederhana. "Terima kasih udah beli." Sejak saat itu, komunikasi kami perlahan mengalir lagi. Tidak intens, tidak juga dingin. Cukup untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar mati di antara kami. Kami berbicara lewat pesan, kadang telepon sebentar. Tak ada pembahasan tentang masa lalu atau tentang pernikahan yang gagal. Kami hanya bicara tentang hal-hal sederhana, pekerjaan, kabar keluarga, atau makanan favorit yang belum berubah. Namun, dalam kesederhanaan itu, aku merasa sesuatu perlahan tumbuh lagi. Suatu sore, Marcel mengajakku bertemu. Aku sempat ragu, tapi Mama berkata lembut, "Pergilah, Nak. Kadang hati butuh bicara langsung biar tahu arah selanjutnya." Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang, jauh dari hiruk pikuk. Saat aku datang, Marcel sudah duduk di sudut dekat jendela, dengan 2 gelas minuman di atas meja. "Masih suka teh tarik?" tanyanya sambil tersenyum. Aku duduk perlahan. "Masih, dan kamu masih ingat aja." Dia tertawa kecil. Beberapa hal emang gak bisa dilupain. Percakapan awal terasa canggung, tapi tidak lagi dingin. Kami bicara tentang pekerjaanku, tentang rencana Marcel yang sedang memulai usaha kecil bersama temannya. Aku mendengarkan dengan hati-hati, memperhatikan ekspresinya yang tulus. Dulu, wajah itu pernah membuatku merasa aman. Kini aku sedang mencoba percaya lagi, sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia menatapku dengan serius. "Aku tahu, mungkin kamu masih ragu buat percaya lagi sama aku. Dan aku nggak akan nyalahin kamu. Aku juga nggak mau buru-buru. Aku cuma pengen kita mulai dari awal, bukan sebagai 2 orang yang gagal nikah, tapi sebagai 2 orang yang belajar jadi lebih baik." Aku terdiam, memutar sendok kecil di gelas. "Kamu yakin bisa mulai dari awal?" Dia tersenyum. "Kalau kamu izinin, aku mau coba." Aku menghela napas, menatapnya. "Aku bukan orang yang sama kayak dulu, Mar. Aku udah ngerasain rasanya dijatuhin di depan semua orang. Aku nggak mau ngalamin itu lagi." Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Dan aku bukan orang yang sama juga. Aku udah belajar dari caraku kehilangan kamu. Sekarang aku lebih tahu, kepercayaan gak bisa diminta, harus dibangun." Kata-katanya membuat hatiku hangat sekaligus getir. Di saat yang sama, aku sadar bahwa cinta tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik luka, menunggu waktu untuk tumbuh lagi. Seiring hari-hari berlalu, komunikasi kami menjadi lebih alami. Kadang Marcel datang membantu Mama di pasar, atau sekadar mengantarkan bahan kue. Ia tak banyak bicara, tapi tindakannya menunjukkan bahwa ia berusaha menebus semua yang dulu hilang. Suatu pagi, aku mendapati kotak kecil di depan rumah, berisi surat dan sepotong kue coklat. Di surat itu tertulis, "Aku tahu aku nggak bisa ubah masa lalu, tapi kalau kamu izinkan, aku pengen ada di masa depanmu, bahkan kalau cuma buat bantuin aduk adonan di dapur." Aku tertawa kecil membacanya, tapi air mataku juga menetes tanpa sadar. Ada kejujuran di setiap hurufnya. Kejujuran yang pelan-pelan melembutkan hatiku yang dulu keras karena kecewa. Hari Minggu berikutnya, aku mengajak Marcel ke taman dekat rumah. Kami duduk di bangku di bawah pohon ketapang,
membiarkan matahari sore menyinari wajah kami. Angin membawa aroma tanah basah dan tawa anak-anak yang bermain bola di kejauhan. "Aku rindu momen kayak gini," katanya pelan. Aku menoleh. "Momen apa?" "Yang sederhana. Nggak ada tekanan, nggak ada rasa takut. Cuma duduk berdua, ngomong hal kecil, tapi rasanya penuh." Aku tersenyum samar. Mungkin karena dulu kita lupa rasanya tenang. Dia menatapku. "Mungkin, tapi sekarang aku nggak mau lupa lagi." Kami terdiam, menikmati keheningan yang anehnya terasa nyaman. Tak ada janji, tak ada deklarasi cinta, hanya dua hati yang perlahan belajar berdamai dengan masa lalu. Ketika matahari mulai turun, aku berdiri dan berkata pelan, "Aku belum tahu apa aku siap mulai lagi, tapi aku juga nggak mau terus menolak apa yang mungkin masih ada." Marcel menatapku lembut. "Itu udah cukup buat aku, Tik." Dia berjalan di sampingku menuju parkiran, tanpa mencoba menggenggam tanganku. Tapi sebelum kami berpisah, dia berkata, "Aku tunggu, bukan buat ngulang masa lalu, tapi buat bikin yang baru." Aku hanya tersenyum, menatap matanya sebentar sebelum berbalik. Di perjalanan pulang, aku memandangi langit jingga yang berubah ungu. Di dadaku ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara lega, takut, dan hangat. Aku tahu, cinta kami belum sepenuhnya pulih. Tapi untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa cinta itu belum padam. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyala, bukan dengan kobaran besar, tapi dengan nyala kecil yang lembut, cukup untuk menerangi langkah pertama kami menuju lembaran baru. Beberapa hari setelah sidang putusan, suasana rumahku terasa berbeda. Setiap sudut rumah, dari ruang tamu hingga dapur, seperti membawa aroma harapan baru. Aku sedang menyiapkan minuman teh hangat ketika Rani masuk dengan ekspresi serius tapi tersenyum. "Tik, ada kabar baik," katanya sambil menepuk pundakku. Aku menatapnya, ragu. "Apa?" "Ini dari keluarga Marcel. Mereka mau ketemu kamu." Katanya mereka baru sadar kebenaran setelah baca berita tentang sidang kemarin. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah lama menunggu momen ini, tapi juga takut. Bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka benar-benar menyesal atau sekadar merasa malu di hadapan orang banyak? Aku menghela napas. "Baiklah, ayo kita atur waktunya." Hari pertemuan itu tiba. Aku dan Mama sudah siap lebih awal. Rumah kami terlihat rapi, dengan meja makan yang dihias sederhana dan aroma kue yang baru keluar dari oven. Saat keluarga Marcel tiba, aku merasa campuran antara gugup dan cemas. Tapi aku juga bertekad untuk tetap tenang. Pintu rumah terbuka, dan Marcel berdiri di depan, tersenyum lembut. Di belakangnya, ibu dan ayah Marcel melangkah masuk, wajah mereka tampak tegang tapi hangat. Aku menatap mereka sebentar sebelum mengangguk sopan. "Selamat siang." Ibu Marcel segera mendekat, menatap mataku dengan mata berkaca-kaca. "Tika, kami minta maaf. Kami benar-benar menyesal karena dulu terlalu cepat menilai. Semua tuduhan yang Reza katakan itu, kami percaya tanpa tanya padamu. Maafkan kami." Aku terdiam beberapa detik, lalu menatapnya kembali. Ada kehangatan dan ketulusan di matanya, sesuatu yang membuat dada ini sedikit lega. "Aku tahu, semua orang bisa keliru, Bu. Yang penting sekarang kita bisa bicara jujur." Ayah Marcel juga melangkah maju. "Kami bangga sama keberanianmu, Tika. Kamu berdiri tegak di hadapan semua orang, bahkan di ruang sidang. Itu menunjukkan betapa kuatnya kamu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Itu semua bukan buat aku saja, tapi juga buat membuktikan siapa aku sebenarnya." Suasana menjadi hening sesaat, tapi damai. Tidak ada yang menyinggung masa lalu lagi. Semua orang duduk di ruang tamu, saling menatap dan sesekali tersenyum. Kami mulai berbicara tentang hal-hal sederhana, keluarga, rencana hidup, bahkan kue yang baru aku buat. Marcel duduk di sampingku, tangannya tanpa sadar menyentuh sedikit jemariku. Aku tidak menarik diri, tapi juga tidak menggenggam. Hanya sebuah sentuhan kecil yang terasa hangat. Ibu Marcel tiba-tiba tersenyum lembut. "Tika, kalau kamu bersedia, kami ingin pernikahan kalian dilanjutkan. Kami ingin melihat anak kami menikah dengan wanita yang hebat dan berani sepertimu." Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti hujan setelah musim panjang kemarau,
menyegarkan tapi juga menenangkan. Aku menatap Mama sebentar, dan dia tersenyum mendukung. Kalau keluarga Marcel setuju, kataku pelan, aku juga ingin melanjutkan. Tapi kali ini, aku ingin semua berjalan dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa gosip. Ayah Marcel mengangguk. Tentu, kami ingin semua bahagia, bukan hanya acara, tapi hati kalian berdua. Kami berbicara panjang lebar, membahas rencana pernikahan yang sempat tertunda. Kali ini lebih matang, dengan komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Tidak ada lagi asumsi, tidak ada lagi prasangka. Semua terasa ringan dan penuh rasa syukur. Marcel memegang tanganku di meja, menatapku dengan mata lembut. Aku janji, Tika, kali ini semua akan berbeda. Aku akan ada di sampingmu, tidak cuma hari pernikahan, tapi setiap hari setelahnya. Aku tersenyum. Aku percaya, Mar, dan aku senang keluargamu akhirnya ngerti. Ibu Marcel memelukku perlahan. Maafkan kami lagi, Tika. Semoga kita semua bisa mulai baru dari hari ini. Aku membalas pelukan itu, menahan air mata yang jatuh perlahan. Semua rasa sakit, semua air mata yang kuteteskan, kini terasa lebih ringan. Ada kedamaian yang belum pernah kurasakan sejak semua ini bermula. Sore itu, kami duduk bersama menikmati teh dan kue, berbicara dan tertawa kecil. Percakapan sederhana tapi hangat itu membuatku menyadari sesuatu. Kebenaran tidak hanya membersihkan nama, tapi juga menyembuhkan hati. Saat hari mulai gelap, aku menatap Marcel. Di matanya, aku melihat ketulusan dan harapan. Di dadaku, aku merasakan sesuatu yang hangat dan lembut, yang dulu pernah ada tapi sempat hilang karena kebohongan dan kesalahpahaman. Dan untuk pertama kalinya setelah badai itu datang, aku benar-benar merasa damai. Keluarga kami sekarang bersatu, bukan hanya sebagai dua keluarga yang saling memaafkan, tapi sebagai satu tim yang siap mendukung perjalanan cinta kami. Hari itu berakhir dengan senyum hangat dan pelukan hangat dari kedua keluarga. Di hati, aku tahu bahwa pernikahan kami bukan sekadar acara yang tertunda, tapi simbol dari perjuangan, keberanian, dan cinta yang tetap hidup meski pernah diterpa badai. Aku menatap mata Marcel sekali lagi, tersenyum kecil. Di sana, aku melihat tanda yang jelas, cinta kami belum padam. Dan kali ini, ia siap untuk menyala lagi, perlahan tapi pasti, di tengah dukungan kedua keluarga yang kini sepenuhnya menerima kami. Pagi itu terasa lebih cerah daripada biasanya. Sinar matahari menembus jendela kamar, menyinari meja rias tempat aku menata rambut dan make-up sederhana. Aku tersenyum kecil sendiri di cermin. Sudah lama aku tidak merasakan pagi yang ringan begini, tanpa rasa takut, tanpa bayangan masa lalu yang mengganggu. Hanya ada perasaan hangat yang perlahan menyelimuti hati. Rani mengetuk pintu kamar. Tik, udah siap belum? Marcel bilang dia mau jemput kamu sebentar lagi. Aku mengangguk, menahan detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya Marcel akan mengajakku bertemu, tapi hari ini berbeda. Ada bisikan halus di hatiku, menandakan bahwa sesuatu istimewa sedang menunggu. Di halaman rumah, Marcel sudah menunggu dengan senyum yang membuat dadaku melonggar. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana gelap sederhana. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil berlapis beludru biru tua. Saat mataku bertemu matanya, aku merasakan getaran aneh, antara cemas, bahagia, dan rindu yang tersimpan lama. Tanpa banyak bicara, aku masuk ke mobil bersamanya. Perjalanan ke taman kota yang kami pilih terasa hening tapi nyaman. Angin sepo-sepo berhembus melalui jendela yang sedikit dibuka, membawa aroma bunga dan tanah basah. Aku menatapnya, menunggu, mencoba menebak apa yang akan terjadi. Saat kami tiba di taman, Marcel memintaku duduk di bangku kayu di bawah pohon ketapang yang rindang. Ia sendiri berdiri beberapa langkah di depanku, menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku ingin bilang sesuatu. Tika, katanya akhirnya, suaranya bergetar sedikit. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Dia membuka kotak beludru itu, dan di dalamnya ada cincin sederhana tapi elegan, dengan satu batu kecil berkilau di tengahnya. Hatiku langsung berdetak lebih cepat. Dulu, aku gagal berada di sampingmu saat yang seharusnya. Aku gagal melindungimu dari fitnah dan kesedihan. Tapi aku belajar banyak sejak saat itu.
Aku belajar menjadi pria yang lebih berani, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai cinta kita. Ucapnya pelan, matanya menatap dalam ke mataku. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Kata-kata itu terdengar jujur, tulus, dan menyentuh hati. Maka dari itu, Tika, maukah kamu menikah denganku? Sekali lagi, tapi kali ini dengan semuanya jelas, matang, dan penuh kepercayaan. Air mataku menetes pelan. Aku menatap cincin itu, lalu matanya, lalu kembali ke cincin. Sebuah simbol dari janji baru, kesempatan baru, dan cinta yang tetap hidup meski pernah diterpa badai. Aku mengangguk pelan. Ya, aku mau, Marcel. Senyumnya merekah, hangat, dan penuh lega. Ia mengambil tanganku, menempatkan cincin itu di jari manisku dengan hati-hati. Terima kasih, Tika. Aku janji, kali ini aku nggak akan pernah mengecewakanmu lagi. Aku tersenyum sambil menatap cincin di jariku. Batu kecil itu berkilau di bawah sinar matahari sore, seolah menandai awal baru yang aku tunggu selama ini. Persiapan pernikahan pun dimulai lagi, tapi kali ini dengan suasana yang jauh lebih tenang dan matang. Keluarga kami berdua ikut terlibat, membantu mengatur acara, mempersiapkan dekorasi, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada lagi tekanan dari gosip atau fitnah, hanya kebahagiaan yang murni dan dukungan tulus dari kedua keluarga. Kami memilih tempat pernikahan sederhana tapi elegan, dengan taman kecil yang rindang, bunga-bunga putih dan krem sebagai tema, serta dekorasi yang hangat dan intim. Rani membantu memilih kain untuk gaun pengantin dan jas pengantin, sambil sesekali tertawa saat aku mencoba gaun pengantin sederhana yang akhirnya terasa pas di tubuhku. Marcel selalu ada di sisiku, membantu memilih setiap detail dengan sabar. Ia memperhatikan pendapatku, mendengarkan saran keluarga, dan memastikan semuanya sesuai dengan keinginan kami berdua. Aku merasakan rasa hormat dan perhatian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada dominasi, hanya komunikasi dan saling percaya. Suatu sore, saat kami sedang memeriksa undangan, aku duduk di teras sambil menatap cincin di jariku. Batu kecil itu berkilau, menandai perjalanan panjang yang telah kami lalui. Dari kebahagiaan yang hampir direnggut, luka yang dalam, hingga kemenangan dan cinta yang kembali tumbuh. Aku tersenyum, menutup mata sejenak, dan membiarkan rasa syukur mengisi hatiku. Semua perjuangan, air mata, dan kesabaran kini terbayar. Aku tahu, perjalanan kami belum berakhir. Akan ada tantangan baru, tapi aku yakin kali ini kami lebih kuat. Marcel duduk di sampingku, menepuk bahuku lembut. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Aku menatapnya, tersenyum yakin. Aku pikir, aku siap. Siap untuk semua yang akan kita jalani bersama. Denganmu. Dia membalas senyuman itu, menatap mataku penuh cinta. Aku juga siap, Tika. Siap menjemput setiap hari bersamamu, tanpa takut, tanpa ragu. Aku menoleh ke cincin di jariku lagi, membiarkan kilau batu itu menyapa matahari sore. Senyumanku mengembang, kali ini lebih penuh keyakinan daripada sebelumnya. Aku tahu, cinta kami belum padam. Dan dengan cincin di jari ini, aku merasakan janji baru, bukan sekadar kata-kata, tapi tekad yang nyata. Membangun hidup, kebahagiaan, dan masa depan bersama. Hari itu, di teras rumah sambil memandang taman yang mulai redup, aku menutup mata sejenak dan berbisik pelan pada diri sendiri. Ini awal baru kita, Tika. Kali ini, kita benar-benar siap. Dan dengan hati yang ringan, aku tersenyum, yakin bahwa cinta kami kini menempati tempat yang seharusnya. Kuat, tulus, dan penuh harapan. Hari itu akhirnya tiba. Sejak subuh, aku sudah bangun dengan detak jantung yang campur aduk antara gugup dan bahagia. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kamar, menyorot gaun pengantin putih yang tergantung di dekat jendela. Rasanya seperti menatap simbol dari semua perjuangan yang telah kulalui, dari fitnah, air mata, hingga kemenangan dan cinta yang kembali tumbuh. Rani datang lebih awal untuk membantuku berdandan. "Ti, kamu nggak terlihat gugup sama sekali," katanya sambil tersenyum, meski aku bisa mendengar nada haru di suaranya. Aku tersenyum tipis. Aku gugup, Ran. Tapi ini bukan gugup yang menakutkan. Ini gugup karena bahagia. Akhirnya,
Semuanya sampai di titik ini. Mama masuk membawa nampan kecil berisi teh hangat dan beberapa kue. Minum dulu, nak, biar tenang sebelum acara dimulai. Aku menyesap teh, merasakan kehangatan dan aroma yang menenangkan. Mata Mama berkaca-kaca, dan aku tahu dia juga merasakan campuran kebahagiaan dan lega yang sama denganku. Di luar, keluarga dan tamu sudah berkumpul. Keluarga Marcel datang lebih awal untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana tapi hangat, di halaman rumah yang telah dihias dengan bunga putih dan krem, dengan tirai tipis yang melambai pelan karena angin sore. Semua terlihat rapi, damai, dan indah. Aku berjalan ke ruang rias untuk mengenakan gaun pengantin. Napas terasa cepat, tapi hatiku tenang. Rani membantuku menata rambut dan make-up terakhir, sementara Marcel menunggu di ruang sebelah, siap untuk prosesi ijab kabul. Seketika, rasa gugup itu berubah menjadi hangat yang menenangkan. Semua yang kulalui selama ini, air mata, rasa sakit, perjuangan hukum, hingga memulihkan kepercayaan, terasa membuahkan hasil. Hari ini adalah puncak dari kesabaran dan keberanian kami. Acara dimulai. Tamu berdiri di kedua sisi lorong kecil menuju pelaminan. Musik lembut mengalun, dan aku berjalan perlahan, menatap wajah-wajah yang tersenyum hangat. Di ujung lorong, Marcel menungguku. Matanya menatapku dengan lembut, penuh cinta, dan ada sedikit kilau haru di sana. Aku berjalan mendekat, langkahku mantap. Saat aku sampai di pelaminan, Marcel mengulurkan tangan, dan aku menggenggamnya erat. Kami duduk di kursi pelaminan, saling menatap, hati kami bergetar dalam diam. Penghulu memulai prosesi. Suasana hikmat dan damai memenuhi halaman. Suara doa dan bacaan ijab kabul mengalun lembut. Marcel menatapku dalam-dalam dan berkata dengan suara tegas namun lembut. Saya, Marcel, menerima Tika sebagai istri saya, dengan segala hak dan kewajiban yang telah ditentukan Allah. Aku menundukkan kepala, menelan ludah, lalu menjawab dengan suara yang sedikit bergetar tapi tegas. Saya, Tika, menerima Marcel sebagai suami saya, dengan sepenuh hati dan seluruh kesungguhan saya. Sekali lafaz itu keluar dari mulutku, seluruh udara seolah berubah. Ada rasa lega, bahagia, dan syukur yang mengalir bersamaan. Tamu-tamu bersorak pelan, ada yang meneteskan air mata, ada yang tersenyum hangat. Marcel tersenyum, menatapku dengan mata berbinar. Tanpa kata-kata lagi, ia memelukku erat. Aku membalas dengan sepenuh hati. Pelukan itu terasa seperti menutup bab lama yang penuh luka dan membuka bab baru yang penuh kebahagiaan. Kami menahan diri sebentar, merasakan detak jantung masing-masing, meresapi setiap detik dari momen yang begitu sakral dan indah. Mama dan Papa berdiri di samping, tersenyum bangga. Rani menahan air mata haru, sementara keluarga Marcel terlihat lega dan bahagia. Semua yang dulu ragu, semua yang sempat terluka, kini tampak reda di hadapan kebahagiaan yang nyata. Setelah prosesi ijab kabul selesai, penghulu mengumumkan. Dengan ini, Marcel dan Tika sah menjadi suami istri. Sorak-sorai tamu terdengar lebih keras kali ini. Aku menatap Marcel, dan ia menatapku kembali dengan penuh cinta. Kami berdiri, saling bergandengan tangan, dan melangkah ke depan pelaminan untuk menerima ucapan selamat. Setiap ucapan selamat yang datang terasa hangat. Ada yang memelukku, ada yang tersenyum, ada yang meneteskan air mata. Semua rasa sakit dan kecemasan yang pernah ada terasa hilang seketika. Hanya ada cinta, penerimaan, dan rasa syukur yang mendalam. Di sela-sela acara, aku menatap cincin di jariku. Batu kecil itu berkilau di bawah sinar matahari sore. Senyumanku mengembang, kali ini lebih lebar dan yakin daripada sebelumnya. Aku tahu, cincin itu bukan sekadar simbol, tapi juga bukti perjalanan panjang, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam meski diterpa badai. Marcel memelukku lagi dari samping, menepuk punggungku lembut. Kita berhasil, Tik, katanya pelan. Aku menatapnya, tersenyum sambil menempelkan kepala di bahunya. Iya, Mar, kita berhasil, dan kali ini, kita akan menjaga semuanya dengan baik. Pelukan itu terasa hangat, damai, dan penuh syukur. Aku menutup mata sejenak, merasakan detak jantung kami yang seirama.
Semua luka telah sembuh, semua air mata telah membuahkan kebahagiaan. Dan hari ini, aku tahu satu hal pasti. Cinta kami kini kokoh, tulus, dan siap menghadapi hari-hari baru sebagai suami istri. Di tengah sorak-sorai tamu, pelukan hangat keluarga, dan senyum Marcel di sisiku, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya, kami sampai di sini. Dan dengan mata yang bersinar bahagia, aku menatap cincin di jariku sekali lagi, merasa yakin bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Kali ini, dengan cinta yang tak tergoyahkan dan hati yang sepenuhnya bersatu. Pagi itu, aku terbangun oleh sinar matahari yang lembut menembus tirai kamar. Suara burung dan angin sepo-sepo dari jendela membuatku tersenyum. Rasanya damai. Damai yang sudah lama kurindukan sejak semua badai itu datang menerpa hidupku. Di sampingku, Marcel masih tidur dengan tenang, wajahnya rileks, bibirnya tersungging senyum samar. Aku menatapnya sejenak, merasakan hangat yang tak pernah padam. Sejak pernikahan kami, kehidupan rumah tangga berjalan perlahan, tapi penuh makna. Tidak ada drama, tidak ada prasangka, hanya cinta yang tumbuh dari saling percaya dan menghargai. Marcel selalu hadir dengan kesabaran dan perhatian, tak pernah meninggalkanku di saat aku membutuhkan. Bahkan hal-hal sederhana, seperti membawakan segelas teh di pagi hari, membantu memasak, atau hanya duduk bersamaku di teras, membuat hatiku hangat. Aku berjalan ke dapur, menuangkan air panas untuk teh. Aroma kue yang tersisa dari kemarin masih tercium samar, mengingatkanku pada hari pernikahan kami yang penuh haru. Mama sedang menyapu lantai, tersenyum ketika aku masuk. "Selamat pagi, Nak. Tidurmu nyenyak ya?" Aku tersenyum sambil menaruh cangkir di meja. "Iya, Ma. Rasanya damai banget. Aku nggak nyangka bisa sebahagia ini." Mama mengangguk. "Itulah hasil perjuanganmu. Kamu belajar, kamu bertahan, dan sekarang kamu bisa menikmati hidup dengan tenang." Aku menatap cangkir teh di tanganku, merenung. Perjalanan hidupku selama beberapa bulan terakhir begitu panjang dan berat. Dari hari pernikahan yang batal karena fitnah Reza, sidang yang menegangkan, hingga proses memulihkan hubungan dengan Marcel dan keluarganya. Semua itu mengajarkan aku banyak hal. Aku belajar bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang begitu saja. Itu harus dipertahankan dengan keberanian dan kejujuran. Aku merenungkan kembali malam-malam saat aku menangis di kamar, ketika aku merasa dunia menentangku. Saat itu aku hampir menyerah, merasa hancur dan tak berharga. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku mengumpulkan bukti, melaporkan Reza, dan menghadapi semua dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa kejujuran dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya. Kebenaran mungkin terlambat datang, tapi pasti akan menang. Tiba-tiba Marcel muncul dari belakangku, menyentuh bahuku dengan lembut. "Pagi, sayang. Aku pikir kamu sudah di dapur. Mau ditemani sarapan?" Aku tersenyum, menoleh dan melihat mata coklatnya yang hangat menatapku. "Tentu, Mar. Aku senang kamu di sini." Kami duduk di meja, menikmati sarapan sederhana yang kami masak bersama. Tidak ada yang tergesa-gesa, hanya percakapan ringan tentang rencana hari ini, tentang pekerjaan, dan sedikit bercanda yang membuat tawa kami menyatu. Aku sadar, momen sederhana seperti ini jauh lebih berharga daripada semua kemewahan atau sorak-sorai dunia luar. Setelah sarapan, aku duduk di teras sambil memandangi taman kecil di depan rumah. Marcel duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan hangat. Kami duduk diam, hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Di momen itu, aku merasa begitu bersyukur, bukan hanya karena cinta kami kembali utuh, tapi juga karena aku bisa menghargai setiap proses yang membentuk kami menjadi pasangan yang lebih kuat. Aku merenung tentang semua pelajaran hidup yang telah kuterima. Keberanian untuk menghadapi fitnah, kesabaran menunggu keadilan, kejujuran yang menuntun pada pemulihan, dan cinta yang tumbuh dari saling menghargai. Semua itu membuatku percaya bahwa hidup ini tidak akan selamanya mudah, tapi setiap perjuangan selalu memiliki arti. Marcel menoleh padaku, matanya lembut. "Tik, kamu sedang apa?" Aku tersenyum sambil menatapnya. Aku cuma merenung tentang perjalanan kita, tentang semua yang terjadi. Dan aku merasa bersyukur. Bersyukur kita bisa sampai di sini.
Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku juga bersyukur, Tika. Kita belajar banyak, dan sekarang kita bisa membangun hidup kita dengan tenang. Aku janji, aku akan selalu di sampingmu, menghargaimu, dan menjaga kita berdua. Aku menundukkan kepala, tersenyum sambil menatap tangan kami yang saling menggenggam. Aku percaya sama kamu, Mar. Dan aku juga janji akan saling menjaga, menghargai, dan mencintai. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Hanya kita berdua. Suasana pagi itu begitu hangat, damai, dan penuh rasa syukur. Aku menyadari, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang momen besar seperti pernikahan, tapi juga tentang hari-hari biasa yang dijalani dengan penuh cinta, saling menghormati, dan kesetiaan. Aku menatap rumah kecil kami, taman, dan Marcel di sampingku, tersenyum yakin. Semua perjalanan panjang itu, semua air mata dan perjuangan, membuatku lebih kuat. Aku belajar bahwa harga diri adalah fondasi cinta yang sejati, dan kejujuran adalah cahaya yang selalu menemukan jalannya, meski gelap semalaman. Dengan hati yang penuh syukur, aku menutup mata sejenak, memejamkan diri dalam kehangatan pagi. Suara burung, angin sepau-sepau, dan detak jantung Marcel di sampingku mengingatkanku bahwa hidup ini indah ketika dijalani dengan cinta dan ketulusan. Aku membuka mata, menatap Marcel sekali lagi, tersenyum. Kita sudah sampai di sini, Mar. Dan aku yakin, ini baru permulaan. Dia tersenyum hangat, menempelkan kepala di pundakku. Ya, Tik, permulaan yang indah, dan kita akan jalani bersama. Di sanalah aku duduk, memeluk tangannya, merasakan damai yang begitu mendalam. Semua luka telah sembuh, semua air mata telah menjadi pelajaran, dan kini aku tahu, hidup ini akan selalu indah ketika dijalani dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tulus. Moralnya jelas, harga diri adalah kekuatan, kejujuran adalah pelita, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski pernah tertutup oleh badai sekalipun. Dengan keyakinan itu, aku menatap hari-hari depan bersama Marcel, tersenyum hangat, dan membiarkan rasa syukur memenuhi seluruh hatiku. Hidup kami kini dimulai dengan bahagia, damai, dan penuh harapan. Perjalanan Tika dan Marcel mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang momen indah, tetapi tentang keberanian, kejujuran, dan saling menghargai. Dari cobaan, fitnah, hingga perjuangan membuktikan kebenaran, mereka berhasil menemukan kebahagiaan yang tulus dan langgeng. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap ujian bisa membuka jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Kalau kamu menyukai cerita ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah penuh inspirasi, drama, dan pelajaran hidup lainnya, jangan lupa subscribe channel kami. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan update cerita baru yang menyentuh hati, langsung di depan mata kamu. Mari terus bersama-sama menikmati perjalanan kisah-kisah yang menghibur, menginspirasi, dan membangun semangat hidup.